Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Istiarwati dengan NIM B071342230008 dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Baik, kita mulai saja bagaimana sih caranya menginput data, format sel, dan cara penggunaan rumus dasar Excel, yaitu ada sum untuk penjumlahan, average untuk rata-rata, min untuk nilai terendah, dan max untuk nilai tertinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menginput data yang berkaitan dengan profesi ahli teknologi laboratorium medis atau biasa disingkat dengan ATLM. Materi ini saya ambil berdasarkan pengalaman saya ketika melaksanakan kegiatan magang di salah satu puskesmas. Mengapa saya memilih contoh data pemeriksaan GDS atau gula darah sewaktu dan GDP atau gula darah puasa? Alasannya, karena kedua pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang paling sering dilakukan oleh pasien di laboratorium tersebut. Dengan kata lain, hampir setiap hari pasien datang untuk melakukan pemeriksaan GDS maupun GDP. Sehingga data inilah yang menurut saya paling relevan untuk dijadikan contoh. Untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data laboratorium tempat saya magang, saya akan sedikit memodifikasi nama laboratorium tersebut. Misalnya dengan menyesuaikan nama wilayah atau menggunakan nama yang bersifat umum. Jadi data yang ditampilkan tetap aman, namun tetap bisa memberikan gambaran nyata. Pada video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya melakukan penginputan data secara manual dengan gaya yang sederhana namun tetap rapi. Proses ini saya buat dengan kreasi spontan agar mudah dipahami oleh siapa saja, terutama bagi teman-teman yang baru belajar. Selain itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana cara merapikan data tersebut. Ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Pertama, kita bisa menggunakan border atau garis tabel biasa untuk memperjelas tampilan data. Yang kedua, kita bisa membuat tabel dengan fitur tambahan seperti filter, sehingga data lebih mudah diatur, dicari, atau dipilah sesuai kebutuhan. Dengan begitu, data laboratorium tidak hanya tertata dengan baik, tetapi juga lebih efisiensi saat digunakan kembali. Untuk memperjelas lebih detail mengenai inti pembahasan ini, silakan simak pada video berikutnya, karena di sana saya akan menjelaskan langkah-langkah utama yang menjadi pokok dari materi ini. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan selamat menyaksikan.
Bagaimana sih caranya? Menginput data tidak manual lagi, berikut cara otomatisnya. Pertama, munculkan dulu format pada tab arahkan kursor laptop ke Quick Access Toolbar. Kemudian klik More Commands. Lalu tampilan akan berubah seperti pada video. Kemudian klik All Commands. Cari form lalu klik Add untuk menambahkan. Tekan OK, maka akan muncul pada tampilan layar agar mudah digunakan ketika menginput data secara otomatis. Oke, selanjutnya, cara agar tabelnya berjarak untuk memberikan spasi secara otomatis. Pertama, blok dulu sel yang ingin dikosongkan. Kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih Insert, maka tabel akan ke bawah otomatis. Kita lanjut untuk memasukkan data secara otomatis kembali ya. Blok dari A5 sampai D14 ya. Baru kita klik form yang sudah kita aktifkan tadi. Akan muncul seperti pada tampilan, karena sudah mengisi sebelumnya. Jadi sudah ada pada tampilannya. Kita bisa mengklik Find Pref untuk melihat sebelumnya dan Find Next untuk mengisi data selanjutnya. Selanjutnya bisa klik Close setelah semua sudah terisi data. Prosesnya agak panjang ya untuk menginput data, karena laptop sedang terjadi error. Sabar ya. Oke, setelah selesai cara menginput data pada tabel, kita lanjutkan lagi ya dengan menghapus sheet sebelumnya yang telah dibuat untuk mencoba. Percobaan membuat data sebelum membuat video ini. Malah curhat, maaf kita skip bagian berceritanya. Kita lanjutkan ya. Bisa arahkan kursor untuk mengklik sheet yang ingin kita hilangkan atau hapus. Karena sudah tidak terpakai lagi, setelah itu klik kanan. Pada mouse akan muncul seperti tampilan pada layar. Pilih delete untuk menghapus sheet-nya. Tara, sudah terhapus ya. Sheet yang dihapus pada layar berjumlah 3 sheet. Berikut cara menambahkan sheet-nya dengan mengklik icon dengan mengarahkan kursor seperti pada layar. Maka akan tertambar. Jadi sekarang slide-nya berjumlah menjadi 3 sheet. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang telah dipelajari. Pertama, klik sel E5 karena tujuannya untuk menjumlahkan data pasien. Selanjutnya untuk ketik SM buka kurung dan blok pada sel C5 sampai D5. Tutup kurung dan enter. Tada! Sudah terjumlah otomatis. Menjumlahkan secara otomatis data dari C6 dan D6 sampai data ke-10 pada laboratorium Intan seri, yaitu pada sel C14 dan D14. Pada cell sama dengan SM. Blok data yang ingin dijumlahkan enter. Kemudian, untuk menjumlahkan selanjutnya, bisa klik pada sel yang telah otomatis. Terjumlah tadi blok dan pastikan kursor berbentuk tanda. Tambah lalu tarik ke bawah sampai dengan cell K14. Jadi selanjutnya setelah cell menggunakan rumus penjumlahan yaitu ketik. Jika ingin mengubah data, misal kita akan mengganti data kepada pasien yang melakukan pemeriksaan pada laboratorium, kebermansa data nomor 5 yaitu pada sel C9 berawal. Dari data berangka 9 diubah menjadi 10, maka otomatis penjumlahan yang telah dirumuskan tadi akan ikut terganti. Begitu seterusnya asal cell yang dirumuskan tadi sudah tepat dengan pendataannya. Untuk rumus rata-rata data pasien yang melakukan pemeriksaan, IDS maupun GDP bisa juga dengan mengketik sama dengan average. Blok data yang ingin dirata-ratakan enter, maka akan berubah lakukan untuk mengisi data yang memerlukan hasil rata-rata, seperti pada pendataan penjumlahan sebelumnya. Kemudian, jika kita ingin mendata puskesmas, mana sih yang melakukan pemeriksaan tertinggi? GDS maupun GDP itu bisa aja dengan memakai rumus dasar, sama dengan max blok data yang ingin dicari. Enter. Untuk mencari data pemeriksaan pasien terendah di puskesmas, Lana bisa menggunakan rumus dasar Excel dengan ketik sama dengan kemudian blok data yang ingin dicari. Enter. Jika pada cell tidak berhasil bertanda pagar-pagar atau tanda, bisa pastikan lagi yang diketik apakah sudah sesuai atau tidak dengan rumus yang digunakan pada masing-masing Excel data. Terakhir ini untuk melakukan pengecekan memastikan bahwa rumus yang digunakan maupun teknik cepat atau otomatis sudah benar dan sesuai.
Kemudian beri warna shading yang berbeda untuk total nilai rata-rata. Nilai tertinggi dan terendah dan jangan lupa untuk membold fontnya.